Ya, dia nge-close di atas ini nih, di atas volume imbalance ini. Gini, tembak. Lihat apa yang gue bilang? Tembak kan? Oke, XAUUSD di ACCC ya menjelang midnight open juga. Kita bakal breakdown di mana price move dari PDA to liquidity atau dari liquidity to liquidity ya sama aja. Yang penting yang teman-teman tahu di sini adalah algoritma dari market menggunakan ICT. Ya. Oke. High time frame ya kita lihat drop, dia naik. Ya, dia close di atas ini, kita udah make sure dia mau ke atas lagi. Ya. Kenapa kok di sini ada CV market structure tapi dia malah naik ke atas? Ya. Dia kok malah naik ke atas. Nah, high nggak mungkin ngebuat kayak begini nih. Ya, liquidity begini. Ini nggak mungkin. Nah, jadi high tuh nggak bakal ngebuat liquidity seperti ini. Ya, kalau misalnya teman-teman lihat dari bawah ya chain instant delivery, CISD, retracement, break lagi, baru di sini CV market structure. Dari CV market structure dia retracement, naik ke atas, ya dia retest lagi. Cuma low ini nggak keambil, maka ini disebut equal low. Ya, dia sama. Kenapa kok low ini nggak diambil? Kalau misalkan dia ngambil sekarang, ya ini bakalan jadi protect low-nya dia. Ya, dia bakal jadi protect low-nya dia. Kalau teman-teman SMC bilang itu tuh inducement gitu. Jadi ketika inducement diambil ya udah gitu loh. Udah pasti dia bakalan jadi low valid ketika dia nge-break ke atas lagi. Nah, itu kita sebut sebagai protect low. Ya, ketika market ekspansi dari SMR apapun ya, CISD ataupun CV market structure, ya, tapi lebih umum CV market structure, retracement naik, break sini, ya. Ketika break ini berarti ini adalah low kita. Ya, di sini kita punya rejection block, ya, cuma dia ketahan dari sumbu ini, dia naik ke atas, break lagi, ya, dan dia retracement ke sini, dia naik, break, dan dia ke bawah. Ini bukan CV market structure. Ya walaupun teman-teman bilang, oh ini kan CV market structure mas, gitu kan. Udah di break kok low-nya. Iya. Jadi dia CV market structure di H1. Ya, kalau misalkan teman-teman lihat di H4, lihat break, retrace to sell side, naik ke buy side sini. Itu udah lebih dari cukup sebenarnya. Ini ngebreak begini aja udah lebih dari cukup, ini high bakal ambil lagi. Yang nggak ada high yang bentukannya seperti ini, nggak ada. Ini nggak ada yang bentukannya akumulasi begini. Ini nggak ada. Terus H1 itu apa? Lagi-lagi, itu dia membuat protect low. Ketika dia civil market structure, retracement, ya, kemudian retracement lagi mungkin measuring gap, dia naik ke atas, sejak bawah. Apalagi bentukannya begini. Kalau misalnya ada bentukannya begini, jangan percaya ini civil market structure. Ini retracement. Ya, ini akan ngebuat protect low yang baru. Biasanya terjadi di mana? Di minus 2. Yang kita butuhin apa untuk konfirmasi naik lanjut lagi, continuation. Ya boleh civil market structure lagi, ataupun dia ngebuat inverse vertical gap. Vertical gap di sini nggak keambil. Ya, boleh begini. Oke, jadi ini bakal jadi protect low. Ya. Oh ini inducement Mas Haji. Iya bebas, terserah teman-teman mau ngomongnya inducement ataupun apapun itu. Ya, yang aku tahu dia bikin protect low. Dan aku tahu di sini ada retracement. Jadi posisinya aku nggak bakalan nganggap ini sebagai CV market structure. Ya aku nganggapnya ini sebagai retracement. Ya, ini terjadi jika dia udah nyampe minus 2. Sekarang kalau misalnya CISD, berarti kita tarik standar deviasi. Ya lihat, minus 2, drop,
Ya, ngambil ini dan lanjut lagi naik. Berarti sekarang yang jadi penahan kita apa? Satu, ini. Dua, OB ini. Ini adalah defensif kita. Nah, sekarang dia udah ngambil sini. Gimana caranya dia bisa ke high ini? Ya, coba kita breakdown. M5. Lihat ini kumpulan liquidity semua, ya, liquidity run semua di sini. Ya, kemudian diakumulasi sini, manipulasi drop TS. Ya, akumulasi drop. Ya, terus kemudian dia retrace, ketahan di sini. Ya, kalau misalkan ini dia ngebreak di atas ini atau bikin CISD di sini, itu pasti bakal naik. Ternyata enggak. Sini udah ini failure swing. Dari low ini ke sini ini failure swing. Ya otomatis dia bakal disapu. Disapu naik lagi. Close di atas ini udah entry. Naik ke atas. Nah, sekarang posisinya dia lagi di mana? Nah, ini kita punya high di sini. Equal high. Kenapa? Ini high sama high ini sama. Walaupun dia relatif pun itu tetap jadi relatif equal high. Jadi ini adalah liquidity. Teman-teman mau nge-sell di sini untuk sampai ke bawah sini sulit. Ketahan apa? Breakaway gap, RDRB, ya, high time frame-nya ada inversion. Ya, inversion. Kita cek di sini. Ya, dia masih akumulasi di sini. Satu yang bisa dilakuin TS di sini. Ya. Akumulasi, manipulasi, naik, CISD, entry. Sampai gimana? Satu di sini. Kan equal high udah pasti keambil. Dua di ATH. Ya. Oke. Sekarang coba kita pantau. Langsung M1. Ketika dia masuk sini, ya kita lihat di sini ada equal banyak akumulasi. Ya. Dia bikin equal high. Low ini. Ya, sell side taken. Naik. Ini. Dia close di atas ini. Ini konfirmasi TS begini. Ketika dia di sini ada value swing atau banyak banget liquidity pool ya. Di sini. Drop ngambil, dia naik ke atas, bikin OB di sini atau CISD, ambil naik ke atas. Sekarang dia retracement ke bawah. Ya. Turunnya kalau misalkan dia dia itu reversal masih kalau misalkan dia reversal ataupun continuation atas ini. Ya. Drop ini. Harusnya dia nggak usah jauh-jauh ke atas ini. Cukup di sini aja. Measuring gap ya. Ataupun sini. Nggak perlu sampai ke atas ini. Ya sekarang dia bikin akumulasi di sini. Dia drop. Ada setup TS lagi di sini. Break. OB ini harusnya. Nah, sini naik ke atas. Break lagi. Jadi ini adalah protect low kita yang terbaru. Nah, sekarang konfirmasinya di sini. Kita lihat ini, CISD lagi. Ya, sekarang target ini mau kemana? Satu ke high ini. Kenapa? Ya di sini market structure, ya, CISD, break lagi di sini. Berarti high ini bakal jadi targetnya dia. Ya, kita punya inversion di sini. Dia lompat, dia tap ini. Dia nggak close di atas ini, nge-tapin langsung. Tembak. Kita bakalan coba analisis ya dari inversion H1 ini tuh high ini. Ya sama aja internal tuh eksternal. Cuma
Gimana caranya price move dari sini ke atas sini? Apakah benar ini yang akan diambil sama dia? Ini bikin equal high di sini aja udah make sure kita banget. Ini liquidity ya udah, ini bakal diambil. Cuma kan gimana caranya, Mas Haji? Dia bisa ambil. Ya dengan entry model. Ya. Dorongannya apa? Dorongannya PDA. Apa H1? Inversion. Ya, H1. Inversion vertical gap. Ya, ini bakal nahan harga. Karena yang punya internal di sini. Jadi apa? Imbalance tuh liquidity. Ya kalau misalkan di sini liquidity to liquidity. Apa itu TS berarti? Udah itu lebih dari cukup. Sekarang dia nge-close di mana? Nge-close di atas. Sini. Kenapa ini nggak diambil low ini? Karena di sini udah konfirmasi dia. Drop, naik ke atas. Banyak banget PDA di sini. Ya. OB. Ya, di sini udah CISD, change instead. Ya udah. Sana naik ke atas. Kenapa dia drop ke bawah? Ya ini kalau misalnya di Asia begini. Ya. Cuma sama aja. Kalau misalnya teman-teman gunain quarterly teori, ya di bawah. Dia lagi di Q3 of Asia sesi. Atau dari Q1 daily. Apa yang terjadi di market? Dia drop di Q1 akumulasi, ya manipulasi di mikro Q4 dia ada reversal naik ke atas. Ya, berarti di sini adalah time to distribusi gain karena dia bisa reversal. Ya, gunain IPDA aja. Kan bingung tuh teman-teman, IPDA tuh digunain kayak gimana sih? Apakah kayak gini-gini? Enggak, itu enggak random. Bisa ada jangka waktu time-nya. Pakai range candle itu bisa candle H1, H4, M30, M15. Semuanya sama. Semua IPDA. Range candle tersebut ya. Jarak waktu dari jam 1, dari jam 21 sini, jam 9 sampai ke jam 22 sini, apa yang terjadi? Itu bisa dianalisis. Coba teman-teman lihat di sini, dia ekspansi dan retracement. Ya, kita tahu kondisinya retracement. Ya, ketika retracement, dia buat equal high. Udah itu lebih dari cukup. OB, ya karena dia naik, drop sini, naik lagi ke atas. Sebelah kiri ada inversion yang di break sama dia, di break lagi. Berarti apa? Ketika ini nge-close di atas ini bakal jadi reclaim. Ya, tap sini naik ke atas. Jadi fair value itu sama aja kayak SNR sebenarnya dengan kondisi kita pakai entry model. Jadi bukan cuma sekedar entry model itu bukan sekedar teman-teman oh ini masuk fair value gap cari entry model. Enggak, analisis juga. Seperti apa? Contoh begini ya. Buy side kemudian dia ada BC di sini atau fair value gap ya. BC berarti ini sell side inefisiensi. Ya. Kita harus make sure di low time frame-nya sini dia tuh sedang retracement. Ekspansi, contoh ekspansi begini tanpa ngebuat high dan low, ya. Ataupun ada pullbackan dikit nggak jadi masalah. Kemudian dia kena measuring gap di sini, atau fair value gap terdekat. Kemudian dia naik, tapi nggak sampai ke high, dia drop. Oke, berarti ini value swing. Udah, itu udah titik terangnya kita. Ya, atau ini adalah liquidity value swing.
Ya, dia drop lagi kayak gini, terserah, nggak jadi masalah. Yang penting kita tahu di sini masuk BC, contoh masuk ke BC, apa yang terjadi? Oh ya, kita tahu udah pasti kita nge-buy. Kenapa? Karena ada liquidity di atas. Apakah kita butuh entry model yang lainnya? Iya. Satu, kita analisis fair value ke BC ini itu nggak direspon. Kalau misalnya dia direspon berarti ke bawah lagi, internal tuh eksternal lagi kan. Ya, ketika dia udah nggak direspon ya udah. Jadi apa? Jadi inverse. Teman-teman bisa naikin. Lihat OB naik lagi. Oh bikin OB lagi sini. Naik lagi sampai ke high. Jadi itu perjalanannya market. Jadi nggak sembarangan, nggak random gerakannya dia. Kalau misalkan dia di sini bikin protect high, dia masuk DC, ya kita maksa, oh ada entry model, kita pembelaan sampai ke M1. Ada MSS ada M1. Ya, mau M1, mau M berapapun, M15 detik, kalau misalkan teman-teman tahu IPDA-nya, tahu cycle-nya, udah enak. Ya, dan jangan lupa time. Ya, sekarang dia bergelut di sini nih. Udah masuk ki 4. Ya, ketahan di inverse ini. Berarti ini apa? Dari high ini ke high ini. Jadi, equal high. Ya, walaupun kena sweep dikit di high ini. Nah, ini relatif equal high. Udah, ini pasti diambil. Bonus ini, ketika dia turun ke bawah, lihat gerakannya, ekspansi, dia kena inverse overlap gap, kena OB, dan naik lagi ke atas, ketahan sama BPR. Dia drop lagi. Yang kita tahu apa? Ini ekspansi. Ini gerakan retracement. Begini. Ini high resistance, low resistance liquidity. High resistance mana? Ini. Kenapa ini nggak disebut equal low? Ya karena dia udah break di sini. Break, di sini break. Udah, ini jadi high resistance kita. Ini yang sering banget ditemuin teman-teman nih. Ekspansi, retracement. Jangan bilang ini CP market structure. Lebih aman ketika dia nge-close di atas sini. Walaupun di sini ada overlap gap. Nah, lihat inversion ini. Apa dia keluar? Tidak. Sekarang price lagi bingung. Dia belum nge-break ini, belum nge-break ini. Cuma kita tahu ini adalah retracement. Targetnya ke high ini. Ya, ketika udah sampai ke sini, nembak langsung ke atas sini. Kenapa? Karena udah liquidity semua. Kita tunggu. Ya, minimal sampai ke equal high ini. Nah ini, lihat grafiknya. 2254 masuk di Q2 mikro dari 90 menit cycle Q4. Ya, dari gerakan dia retracement ke bawah. Ya, ngambil inversion overlap gap, dia naik ke atas. Oke, sekarang dia break di atas. Berarti apa? Di sini CISD. Ya, candle besar ini dibantah sama candle-candle kecil. Dia nembak. Ya, apakah sampai ke sini? Tergantung. Ya, intinya di area ini ada overlap gap. Nah,
imbalance tuh liquidity. Dia naik, bisa naik ke atas ini aja, itu udah bagus banget. Nah, ini bukan masalah ini M1 ataupun M berapapun. Kalau misalkan teman-teman lihat ini di M15, teman-teman lihat ini di H1, kan bisa diterapin, sama aja. Semuanya, sama. Ini volume balance ini ganggu banget. Ini kalau misalkan di low time frame, yang begini nih, ini buy side, turun dia sell side, dan naik ke atas. Ya, break ini. Itu sama. Sekarang sell side-nya taken. Kalau di low time frame tuh. Ya, ada fair value gap di sini. Lihat harga nggak close di bawah fair value gap. Inversion. Berarti range kita dari mana? Dari dua volume imbalance ini nih. Dua volume imbalance ini. Ataupun volume imbalance yang ini. Dia bakal bergul di situ. Ketika ini nge-close di atas sini, udah clear tembak langsung. Ya jadi sorry kalau misalkan videonya kepanjangan. Ya ini, kalau ditanya gimana caranya price move dari PDA ke liquidity atau dari liquidity to liquidity. Nah lihat dia lompat, tapi masih ketahan sama ini. Dia tinggal nembak doang harusnya. Lihat high ini keambil. Ya berarti dari high ini ke high ini ke high ini udah relatif. Ini udah liquidity. Ya sekarang kita mau dia ngambil ini sama ini. Gimana caranya dia nyampe ke buy set ini? Yang nge-break ini. Sini ada dua volume balance yang nahan dia. Berat. Ya, gimana betapa kuatnya volume balance? Dia ngambil buy side, eksternal, tuh internal. Mana internal kita? Ya ini. Satu-satunya yang paling terdekat ini. Internal kita. Dia nggak sampai internal, langsung jebol ya bagus. Ya, dia nge-close di atas ini nih, di atas volume imbalance ini. Gini, tembak. Jadi setup yang mungkin bagus banget buat teman-teman. Ya, high time. Jangan remehin BOS atau BMS. Ketika dia save in market structure, retracement, ini kan reversal. Retracement, terserah di sini ada akumulasi apa enggak, bebas. Ya. Aku cuma butuh save in market structure, naik. Ya, udah ini BMS. Berarti ini low, ini high. Di sini ada OB, pasti. Kalau misalnya ada fair value gap, bagus banget. Ya, tinggal nunggu ini. Di low time frame kita cek di sini. Apakah dia gerakan retracement? Adakah liquidity di sini? Ya udah, kalau misalnya ada, kita butuh time di sini. Kita punya time nggak? Kalau misalnya kita punya time, ya udah ambil. Time-nya apa? Kill zone, SB atau makro, bebas. Makanya kenapa aku nggak begitu suka di Asia? Karena time-nya dikit banget. Dia cuma kill zone doang. Dan kita nggak tahu market mau nge-close di mana kan. Ya kita cuma butuh konfirmasi di sini. Time, itu baru persection. Bebas, mau itu entry model TS, mau itu CRT ataupun segala macamnya ya bebas. CISD, Civil Market Structure. Ya baru dia naik ke atas. Measuring gap dia naik lagi ke bawah. Udah nyampe minus 2 di sini.
Apa ini sih market structure? Belum tentu. Ketika dia naik ke atas ini nutup circle gap di sini, ya mau measuring gap atau breakaway gap bebas. Yang penting ini jadi inverse. Lihat lagi di sini. Ketika dia turun dari sini, apakah ini gerakan retracement ke bawah di low time frame-nya? Kalau misalkan iya, ambil lagi untuk sampai mana? Sampai sini. Kenapa? Karena ini gerakan retracement dari high time frame-nya. Ya. Kenapa kita tahu retracement? Minus 2. Terus itu lanjut ke minus 4. Nah, lihat. Sekarang dia break. Ya, break sih. Volume balance ini. Udah range-nya bakalan ini aja. Ini. Ya, volume balance ini. Sama ini. Lihat. Apa dia nggak close di bawah volume balance? Udah kan? Dia keluar doang terus masuk lagi dalam. Tembak. Ya, satu height ini. Dua equal height di atas. Gak ada alasan lagi buat dia turun, orang ini udah liquidity semua. Terakhir yang nahan volume balance di sini. Berarti tinggal kita follow dari volume balance ini ke atas gimana. Lihat apa yang gue bilang? Tembak kan. Nah sekarang dia ketahan di sini. Lihat sebelah kiri. Inversion. Circle gap. Udah kita nggak punya apa lagi soalnya di sini. Dia mau ke sini lagi, sulit. Ada OB yang nahan. Ada inversion circle gap di sini. Setelah ini gimana? Ada dua, satu tembak, dua retracement lagi di sini. Kenapa ini circle gap? Jadi mau temen-temen apa namanya? Candle ini mau M5, M15 ya, ataupun seperti apapun sama aja bentukannya ya. Nah, sekarang dia bikin dari high ini ke high ini udah equal lah ya. Jadi ketika dia ke bawah lagi, ini bonus. Persetan dengan SMT. Kalau misalnya ada SMT pun ya, SMT itu cuma buat nganter doang dia, nganter retrace. Makanya kenapa kita butuh belajar yang namanya value swing. Contoh ada SMT di sini. Dia drop. Kita tahu apa ini? Ini retracement. Sampai mana retracement ini? Atau sampai mana SMT ini nganter? Ya sampai PDA-nya. Internal liquidity atau fair value gap ataupun sell side di bawah sini. Kalau misalnya memang dia bawah sini liquidity, ya nggak ada PDA. Nanti apa? Nanti gini, liquidity itu liquidity. Entry modelnya apa? TS. Ini kalau misalnya teman-teman nanya CRT itu. Nah, lihat, dia ke bawah lagi. Kita punya apa di sini? OB. Kita punya apa? Inversion. Kita punya fair value gap. Ya, OB yang punya fair value gap. Itu udah bagus banget. Kenapa ini kok nggak langsung tembak? Padahal ada liquidity. Ya pasti ngiranya orang-orang di sini support guys, resisten guys. Sama orang-orang support resist juga nggak bakal segoblok gitulah. Ya di sini ada yang di break di sini. Ya di mana di area sini. Ada apa? Ada resisten become support. Ya ketahan sama ini. Ya udah, berarti ini retracement sini di bola atas. Kalau misalkan di break, berarti ini ngetap lagi naik ke atas lagi. Gitu, itu sama aja sebenarnya. Ya, oke. Okay. Mungkin gitu aja videonya dan semangat belajarnya. Jadi begini cara price move, diambil hikmahnya aja. Kalau misalkan gue ngomongnya ribet ya sorry. Ya, ya sudah ngetek equal high. Ya, oke. Okay. Jadi gitu. Ambil yang bisa dipelajarin sama teman-teman pelan-pelan. Ini adalah price, gimana caranya price di deliver dari internal liquidity ke external liquidity. Ya, internalnya apa?
inverse vertical gap, naik ke atas. Kenapa kok bisa yakin dia sampai ke atas? Nggak perlu lihat ini ya. Ya walaupun ini lebih bagus lah, ini CISD juga ya. Ini ada inversion. Yang kita tahu adalah market bikin equal high di sini. Ini udah pertanda gitu loh. Ya. Ya jadi kayak gitu aja. Thank you buat teman-teman udah nonton video gue. Jangan lupa subscribe, dan kalau misalnya teman-teman mau gabung di Telegram, ya gue taruh di deskripsi ya. Dan kalau misalnya teman-teman yang mau apa namanya ikut private dan segala macamnya, gue lagi open batch 4 ya. Tinggal cek aja di apa namanya, atau chat gue di Telegram ya, nanti bakal gue arahin kayak gimana gimana. Oke, mungkin gitu aja. Thank you, bye bye.